Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel kelas mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang maksilah qasirah, cara cepat memahaminya. Dan contohnya ini khusus kita ambil dalam mushaf Indonesia, karena sebelum ini pernah juga saya bahas tentang maksilah qasirah, tapi mengambil contoh juga dari mushaf Madinah. Jadi pembahasan kita pada kali ini contohnya fokus di mushaf Indonesia. Terlebih dahulu kita harus tahu pengertian dari maksilah qasirah. Mad itu adalah panjang, silah itu adalah bersambung, sedangkan qasirah adalah pendek. Dan sekarang kita lihat pengertiannya lagi. Ini maksilah qasirah itu adalah hadhamir yang berada di antara dua huruf berharakat atau berbaris dan sesudahnya tidak ada hamzah. Oke, jadi hadhamir yang berada di antara dua huruf yang berbaris. Sebelumnya berbaris, setelahnya berbaris, dan huruf setelahnya itu tidak ada hamzah. Untuk mudah fahamnya ini kita lihat simbolnya. Pastikan hadhamirnya seperti ini atau seperti ini. Dan hadhamir itu berbaris untuk mushaf Indonesia, berbaris alif kecil atau seperti angka 6. Nah, ini untuk mushaf Indonesia. Baris hadhamir itu, hadhamir ini atau ini, barisnya apakah alif kecil atau seperti angka 6. Dan setelah itu bertemu dengan selain hamzah. Panjangnya 2 harkat. Jadi untuk lebih mudah fahamnya kita lihat terus contoh. Kita lihat simbolnya di atas ya. Contoh yang pertama ini dalam surah Ali Imran ayat 13. Ini hadhamir, panjang alif kecil. Oke, ini panjang alif kecil. Alif kecil. Ini namanya alif kecil. Bertemu selain hamzah. Di sini huruf mim, bukan hamzah. Jadi di sini ada hadhamir berbaris alif kecil bertemu dengan selain hamzah. Ini maksilah qasirah. Kita panjangkan 2 harkat. Kita baca binasrihi man yasha, binasrihi man yasha. Contoh yang kedua ini dalam surah Ali Imran ayat 14 ini. Di sini ada hadhamir, baris seperti angka 6. Ini seperti angka 6. Dan setelahnya bukan bertemu dengan hamzah. Jadi ini maksilah qasirah, panjang 2 harkat. Ada hadhamir berbaris seperti angka 6 bertemu dengan selain hamzah. Kita baca wallahu indahu husnul ma'ab. Indahu husnul. Ini maksilah qasirah. Ada hadhamir berbaris seperti angka 6 dan bertemu selain hamzah. Kita teruskan contoh yang lain. Ini dalam surah An-Nisa ayat 1 ini. Ini hadhamir berbaris alif kecil. Hadhamir baris alif kecil dan bertemu dengan selain hamzah. Di sini bukan hamzah ya, tapi wa. Jadi ini maksilah qasirah. Kita baca bihi wal arham, bihi wal arham. Ada hadhamir baris alif kecil bertemu dengan selain hamzah. Contoh seterusnya ini dalam surah An-Nisa ayat 11 ini. Ada hadhamir berbaris seperti angka 6 bertemu dengan selain hamzah. Ini maksilah qasirah. Kita panjangkan 2 harkat. Kita baca kana lahu
walad, lahu walad. Ini maksilah qasirah. Jadi kesimpulannya adalah untuk maksilah qasirah ada hadhamir. Apakah hadhamirnya seperti ini atau ini? Barisnya apakah alif kecil atau seperti angka 6? Oke, ada hadhamir berbaris alif kecil atau seperti angka 6 bertemu dengan selain hamzah. Itu poin mudah untuk memahami maksilah qasirah. Jadi, baiklah, pada kali ini kita membahas tentang maksilah tawilah, yang mana kita akan cari contohnya itu berdasarkan mushaf Indonesia. Jadi bagaimana cara cepat dan mudah memahami maksilah tawilah? Pertama kita harus tahu dulu pengertiannya. Mad itu adalah panjang, silah itu adalah bersambung, sedangkan tawilah juga adalah panjang. Maksudnya ada bacaan yang dalam keadaan bersambung dengan kalimah setelahnya dan itu dibaca lebih panjang dari biasanya. Panjangnya itu berapa harakat nanti kita lihat. Dan pengertiannya lagi kita lihat ini. Ada hadhamir yang berada di antara dua huruf berharokat atau berbaris dan sesudahnya ada hamzah. Jadi setelah hadhamir itu ada hamzah. Simbolnya seperti ini untuk mudah faham kita. Ada hadhamir seperti ini atau seperti ini bentuknya, berbaris alif kecil. Apakah alif kecil atau seperti angka 6? Dan setelahnya itu bertemu dengan hamzah. Ini simbol untuk mudah faham kita, untuk cara cepat faham kita. Ada hadhamir, apakah berbaris alif kecil atau seperti angka 6 bertemu dengan hamzah. Panjangnya 4 sehingga 5 harakat. Jadi lebih panjang harakatnya itu daripada maksilah qasirah. Dan untuk lebih mudah fahamnya lagi kita lihat contoh. Kita letakkan simbolnya di atas ya. Contoh yang pertama ini dalam surah Ali Imran ayat 75 ini. Ada hadhamir berbaris alif kecil. Ini ada berbaris alif kecil bertemu dengan hamzah. Ini. Oke. Ada hadhamir berbaris alif kecil bertemu dengan hamzah. Ini adalah maksilah tawilah. Jadi kita panjangkan 4 sehingga 5 harakat. Kita baca la yu'addihi ilaika illa, la yu'addihi ilaika illa. Ini maksilah tawilah. Ada hadhamir berbaris alif kecil bertemu dengan hamzah. Contoh yang kedua ini dalam surah Ali Imran ayat 7 ini. Ada hadhamir berbaris seperti angka 6 ini seperti angka 6 bertemu dengan hamzah. Ini maksilah tawilah. Kita panjangkan 4 sehingga 5 harakat. Kita baca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, ta'wilahu illallah. Kita panjangkan 4 sehingga 5 harakat. Ada hadhamir berbaris seperti angka 6 bertemu dengan hamzah. Contoh selanjutnya ini dalam surah An-Nisa ayat 117 ini. Ada hadhamir berbaris alif kecil bertemu dengan hamzah. Ini maksilah tawilah. Kita baca min dunihi illa inatha, min dunihi illa. Hadhamir berbaris alif kecil bertemu dengan hamzah. Ini maksilah tawilah. Kita panjangkan 4 sehingga 5 harakat. Contoh seterusnya ini dalam surah An-Nisa ayat 11 ini. Ada hadhamir berbaris seperti angka 6 bertemu dengan hamzah. Ini maksilah tawilah. Kita baca
Fa in kana lahu ikhwah, dhamir berbaris seperti angka 6 bertemu dengan hamzah. Ini maksilah tawilah. Jadi untuk kesimpulan maksilah tawilah ini adalah ada dhamir, apakah berbaris alif kecil atau seperti angka 6 bertemu dengan hamzah. Oke, pastikan bertemu dengan hamzah. Kalau bukan hamzah itu maksilah qasirah. Kalau bertemu dengan hamzah itu maksilah tawilah. Baiklah, pada kali ini kita pembahasannya adalah tentang mad badal, cara cepat memahami mad badal, yang mana contohnya fokus kita ambil dari Mushaf Indonesia, yang mana pada video sebelumnya kita juga pernah membahas tentang mad badal, tapi kita ambil contohnya dari Mushaf Madinah juga. Tapi kali ini fokus kita hanya pada Mushaf Indonesia contohnya. Jadi terlebih dahulu kita harus tahu pengertian dari mad badal, yaitunya mad itu panjang, badal itu adalah pengganti. Kalau kita lihat lagi pengertiannya, bahasa kitanya adalah apabila huruf mad itu alif, waw, ya terletak setelah hamzah atau bacaan mad yang terdapat pada hamzah. Jadi ada huruf mad yang sebelumnya ada hamzah. Seperti ini. Ini huruf mad. Alif, waw, ya, sebelumnya ada hamzah. Apakah hamzah seperti ini atau hamzah seperti ini? Kalau kita untuk Mushaf Indonesia fokusnya di sini. Nih, kebanyakan nanti dalam Mushaf Indonesia hamzahnya seperti ini. Kalau ini lebih kepada Mushaf Madinah. Ini pun lebih kepada Mushaf Madinah, ini pun sama. Oke, ini untuk Mushaf Madinah. Kalau Mushaf Indonesia seperti ini kebanyakannya. Jadi nanti hamzah ini setelahnya ada huruf mad, apakah alif, waw, dan ya. Panjangnya 2 harkat. Dan untuk lebih mudah fahamnya kita lihat contoh. Yang pertama ini dalam surah Ali Imran ayat 100 ini. Jadi di sini ada a. Di mana mad badalnya? Kan tadi ada hamzah bertemu huruf mad. Nah, di sini mana huruf madnya? Asalnya a ini adalah seperti ini. Ada hamzah berbaris di atas bertemu dengan ini. Hamzah bertemu dengan ini. Maka nanti a ini adalah mad badal. Nah, di mana mad badalnya? Asalnya a-nya seperti ini. Nah, jadi ini mad badal panjangnya 2 harkat. Kita baca ya ayyuhalladzina amanu. Contoh yang kedua ini dalam surah Ali Imran ayat 100 ini. Ini hamzahnya bertemu dengan huruf waw, bertemu dengan huruf mad. Nah, ini huruf madnya. Jadi ketika hamzah bertemu huruf mad, waw, itu mad badal, panjang 2 harkat. Kita baca utul kitab. Utul kitab. Contoh yang ketiga ini dalam surah Ali Imran ayat 100. Ketiga-tiganya ayat 100 surah Ali Imran ini. Ini hamzahnya. Hamzah berbaris di bawah bertemu dengan huruf mad, yaitu ya. Hamzah bertemu ya, ini mad badal. Kita panjangkan 2 harkat. Kita baca ba'da imanikum. Ba'da imanikum. Hamzah bertemu dengan huruf mad. Jadi kesimpulannya untuk mad badal ini adalah pastikan kita bertemu hamzah dulu. Hamzah baris di atas, bawah, depan bertemu dengan huruf mad. Oke, bertemu dengan huruf mad. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang mad tamkin, cara cepat memahami mad tamkin, dan yang mana contohnya ini fokus kita ambil dalam Mushaf Indonesia. Terlebih dahulu kita harus tahu pengertian dari mad tamkin,
mat itu adalah panjang, tamkin adalah penetapan atau memperkuat atau meneguhkan. Jadi ketika kita bertemu dengan mat tamkin, kita ada menekan, kita ada menetapkan gitu, ada memperkuat bacaannya. Nah, bagaimana maksud menetapkan ini atau penetapan ini? Kita lihat ini bahwa mat tamkin ini ada terjadi pada 3 keadaan. Oke, ada 3 bentuk dan panjangnya 2 harakat. Ketiga keadaan ini semua panjang 2 harakat. Kita masuk keadaan yang pertama. Keadaan yang pertama adalah ada 2 huruf ya. Oke, ada 2 huruf ya. Setelah itu, ya yang pertama itu berbaris tasydid dan berbaris di bawah bertemu dengan ya mati. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ini mat tamkin yang biasa kita temukan dalam buku-buku tajwid. Nah, ini mat tamkin yang biasa. Ada 2 ya. Ya pertama ada tasydid dan berbaris di bawah bertemu dengan ya mati. Contohnya ini dalam surah Al-Mutaffifin ayat 18 ini. Kita lihat di sini ada 2 ya. Ada 2 ya. Ya pertama berbaris tasydid dan berbaris di bawah bertemu dengan ya mati. Nah, ini mat tamkin. Jadi cara bacanya kita ada penetapan atau kita tekan. Contoh, la fi illiyin. Illiyin. Ketika sebut ini kita tekan, kita tetapkan. Illiyin. Nah, ini mat tamkin. Contoh yang kedua ini dalam surah An-Nisa ayat 86 ini. Ada 2 ya. Ya pertama ada tasydid dan berbaris di bawah bertemu dengan ya mati. Kita baca, wa idza huyyitum. Huyyitum. Oke, kita lihat keadaan yang kedua. Di sini ada 2 waw atau 2 ya. Untuk wawnya ada waw mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris di depan bertemu dengan waw yang berharokat atau berbaris. Oke, ada 2 waw. Waw pertama itu berbaris mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris di depan bertemu dengan waw yang berharokat berbaris. Kita lihat contohnya ini untuk waw dalam surah Asy-Syu'ara ayat 96. Kita lihat di sini ada 2 waw. Oke, 2 waw. Waw pertama berbaris mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris di depan bertemu dengan waw yang berharokat. Ini mat tamkin. Oke, ini mat tamkin. Kita baca, qalu wahum. Qalu wahum. Kita tekan, kita tetapkan. Qalu wahum. Sedangkan untuk ya ada 2 ya. Ya pertama berbaris mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah bertemu dengan ya yang berharokat atau berbaris. Contohnya ini dalam surah An-Nas ayat 5 ini. Ada 2 ya. Ya pertama berbaris mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah dan setelahnya ada ya yang berharokat atau berbaris. Ini mat tamkin. Kita baca, alladzi yuwaswis. Alladzi yuwaswis. Jadi kita tekan sebut ya ini. Alladzi yuwas. Alladzi yuwas. Kita tekan itu, kita tetapkan itu, itulah mat tamkin. Keadaan yang ketiga yaitunya ada 2 waw. Waw pertama berbaris di depan, waw yang kedua berbaris mati. Atau 2 ya. Ya pertama berbaris di bawah bertemu dengan ya yang berbaris mati. Contoh untuk waw ini dalam surah Al-Imran ayat 78 ini. Jadi di sini ada waw dalam mushaf Indonesia berbaris angka 6. Asalnya seperti ini. Ada 2 waw sebenarnya. Jadi yaluna ini adalah mat tamkin. Yaluna asalnya adalah seperti ini. Ada 2 waw. Waw yang pertama berbaris di depan bertemu dengan waw mati. Yaluna. Ini mat tamkin. Untuk ya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 28 ini. Ada 2 ya.
Ya pertama berbaris di bawah bertemu dengan ya mati. Ini mat tamkin. Kita baca Tsumma yuhyikum. Tsumma yuhyikum. Ini mat tamkin. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang mat farku, yang mana contohnya ini kita ambil dari Mushaf Indonesia saja. Dan bagaimana cara cepat memahami mat farku ini? Terlebih dahulu kita tahu pengertian dari mat farku. Mat itu adalah panjang, farku itu adalah membedakan, memisahkan. Membedakan, memisahkan, itu farq. Ada yang sebut dengan farq, ada yang sebut farku atau farki. Setelah itu kita lihat lagi pengertiannya ini. Membedakan hamzah istifham. Hamzah istifham itu kalimah dalam bentuk pertanyaan dengan kabar. Kabar itu kalimah berita. Jadi membedakan hamzah istifham dengan khabar. Nah, ini lebih kepada kaedah bahasa Arabnya ya. Jadi untuk lebih mudah fahamnya kita lihat simbolnya seperti ini, yaitunya mat badal. Mat badal bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Okey. Mat badal bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Kita cukup pahami ini saja karena ini perginya ke bahasa Arab nanti. Panjangnya adalah 6 harkat. Untuk lebih mudah fahamnya lagi kita lihat contoh ini dalam surah Al-An'am ayat 143 dan 144 ini. Jadi ayat 143 dan 144 kalimah yang sama seperti ini mak badalnya. Kalau kita bawa ke dalam bahasa Arab, ini adalah hamzah istifham nanti namanya. Jadi a ini kita panjangkan 6 harkat baru masuk ke tasydidnya. Baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Kita baca Qul adzakarain. Qul adzakarain. Contoh selanjutnya ini dalam surah Yunus ayat 59 ini. Nah, ini mak badalnya atau nanti hamzah istifham. Untuk mudah fahamnya ini mak badal. Mak badal ini bertemu dengan huruf yang ada tasydid lah. Kita panjangkan a ini 6 harkat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Kita baca Qul Allahu adzina lakum. Qul Allahu adzina lakum. Allahu. Ini kita panjangkan 6 harkat. Allahu. Kita panjangkan 6 harkat baru masuk ke huruf yang ada tasydidnya. Contoh selanjutnya ini dalam surah An-Naml ayat 59 ini. Ini mak badalnya atau hamzah istifham. Untuk mudah fahamnya kita ingat saja ini mak badal bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Jadi ini kita panjangkan 6 harkat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Kita baca Allahu khairun amma yushrikun. Allahu. Kita panjangkan 6 harkat baru masuk ke huruf yang ada tasydidnya. Jadi untuk mak farku ini hanya 4 ayat dalam Al-Quran. Yang pertama surah Al-An'am ayat 143, yang kedua surah Al-An'am ayat 144, yang ketiga surah Yunus ayat 59, yang keempat surah An-Naml ayat 59. Jadi untuk mak farku hanya terdapat dalam 4 ayat ini saja. Jadi kita mudah menghafalnya. Dan poin untuk mak farku itu adalah mat badal bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Itu saja, semoga kita bisa pahami. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.